Oke, halo semuanya. Jadi, eee, di video kali ini saya mau sharing, pengalaman saya dan istri menjalani program kehamilan. Oke, jadi, video ini dibuat karena, ketika saya dan istri mencoba mencari pengalaman yang serupa di YouTube, itu ternyata sedikit sekali video yang menceritakan perjuangan program hamil dari sisi si suami, Kak. Nah, jadi, kita pengen bikin video ini supaya, mungkin pasangan-pasangan khususnya bapak-bapak mungkin ya, yang mungkin punya, eee, masalah atau kendala dalam, eee, memiliki keturunan itu paling tidak bisa terbantu dengan pengalaman kita. Oke, jadi saya dan istri ini sudah menikah, kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun, mau jalan 5 tahun. Dan sebelumnya kita memang pernah ikut program kehamilan. Namun karena satu dan lain hal kita, stop atau kita berhenti program kehamilannya kurang lebih mungkin selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Dan mulai bulan ini kita mau coba lagi untuk, jalanin promil gitu ya. Nah, jadi dan yang berikutnya adalah saya dan istri itu, kita ceritanya pindah kota nih, teman-teman. Jadi kita pindah dari Surabaya, kemudian kita, kebetulan saya dapat pekerjaan baru di Jakarta dan sehingga kita pindah ke Jakarta. Dan tentunya kita jadi kayak mulai dari nol nih untuk ikut program hamil lagi di Jakarta karena kita nggak tahu ke dokter siapa, ke rumah sakit mana, ke klinik mana, harus beli obat di mana itu kita nggak tahu. Nah, jadi kita, di akhirnya setelah kita coba googling-googling, cari informasi, kita dapatlah, dokter yang kita anggap cukup kompeten gitu ya, yang, buka praktek atau mungkin dia praktek di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, setelah 2 tahun nggak, program ya, akhirnya kita waktu datang pertama ya, kita untuk konsultasi pertama kita diminta untuk, seperti biasa ya kita SA terlebih dahulu, dan ternyata hasil SA pertamanya menunjukkan hasil, ekstrim gitu ya. Nah, artinya menunjukkan bahwa, eee, kualitas atau komposisi sperma yang keluar dari laki-laki itu secara jumlah itu sangat sedikit dibandingkan dengan standar yang minimal seharusnya. Nah, akhirnya ketika itu, eee, ya cukup syok pasti ya karena, eee, ketika saya dan istri, di program yang sebelumnya itu secara progres sudah cukup berhasil ya. Artinya kalau nggak salah udah meninggalkan kategori ekstrim ya, udah lebih baik tapi mungkin, ya udah mendingan lah. Namun ternyata setelah 2 tahun kita skip, kita nggak ke dokter lagi, ternyata jatuh lagi ke kategori ekstrim. Nah, setelah itu dari dokter kemudian menyarankan kita untuk, tes hormon ya, tes hormon nih. Nah, tes hormonnya itu kita, eee, ada 3 apa ya, ada 3 item yang kita perlu cek ya, namanya kalau nggak salah LH, FSH, sama testosteron gitu ya. Nah, kemudian ya sudah ketika setelah itu kita, cek lab, kita, periksa 3 item itu, dan alhamdulillah sih pas kita konsultasi yang berikutnya ya di minggu depannya, itu ternyata secara hasil, nggak masalah gitu ya, artinya, cukup normal. Cuman di kategori testosteronnya itu, eee, apa namanya, agak agak sedikit ya, ya sebenarnya masih dalam rentang normal, cuman jumlahnya kalau, masih setengah ke bawah lah gitu, jadi masih cukup sedikit. Dan memang mungkin itu juga ada hubungannya dengan hasil cek fisik, kita di, konsul yang pertama kemarin. Karena waktu kita cek fisik di konsul pertama kemarin, ternyata memang dari dokternya juga melihat bahwa, salah satu, testis itu ya, itu ukurannya dan juga letaknya itu
agak masuk gitu ya. Jadi pertama dia secara ukuran antara yang kiri sama yang kanan itu nggak sama, artinya ada satu yang lebih kecil, dan yang kedua itu letaknya agak agak masuk gitu ya, agak masuk, sehingga mungkin itu juga satu penyebab kenapa secara jumlah testosteronnya itu kurang banyak seperti itu. Nah, akhirnya karena kita dari hasil cek hormonnya sudah ini ya, sudah lumayan bagus, artinya nggak ada yang sesuatu yang benar-benar bermasalah. Nah, dari dokter kemudian memberikan advice, kita dikasih semacam obat ya. Jadi ada dua obat. Yang pertama itu adalah obat untuk perangsang hormonnya gitu ya. Namanya kalau nggak salah apa namanya? Dipten namanya ya. Itu kita di Dipten itu kita diminta untuk minum 2 hari sekali, setengah tablet ya, setengah kapsul. Nah, kemudian kita juga dikasih obat yang kedua itu adalah Tonicar ya namanya ya. Tonicar itu untuk antioksidan, karena awalnya itu dokternya ketika nanya kenapa testosteronnya kita itu rendah, pertamanya itu si dokternya itu berasumsi karena pola hidup saya kurang sehat gitu. Tapi ketika saya bilang saya olahraganya cukup rutin, kemudian istirahatnya juga teratur, harusnya itu normal gitu kata dokternya. Tapi kemudian sudah untuk boost gitu ya, untuk mendorong supaya kita juga secara apa namanya kualitasnya juga bagus, kita dikasih sentikan dorongan untuk antioksidan namanya Tonicar. Itu kita diminta untuk minum sehari sekali ya untuk dosisnya. Nah, jadi sekarang kita lagi dalam fase untuk coba dibantu dengan suplemen, vitamin ya. Nanti akan get lagi bulan depan ya. Bulan depan kita diminta untuk cek testosteronnya lagi. Jadi cukup yang testosteronnya aja, yang LH sama FS-nya nggak usah. Kemudian nanti kita akan lihat apakah jumlahnya itu naik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau emang naik, nanti 3 bulan berikutnya kita diminta untuk SA lagi, untuk melihat apakah hasil SA-nya itu ada peningkatan atau tidak ya. Nah, karena kan info dari dokter, karena siklus sperma itu berputar setiap 2,5 bulan sekali, jadi ya 3 bulan lah itu dilihat lagi apakah sudah menunjukkan perbaikan atau tidak, seperti itu. Ya, doakannya teman-teman ya, hasilnya hasilnya lancar, mendapatkan hasil yang diinginkan gitu ya. Karena bisa dibilang ya biaya untuk menjalankan program ini ya nggak murah gitu ya. Yang pertama untuk biaya konsul dokter aja nih, kita kebetulan milih dokternya itu satu dokter yang sudah sangat berpengalaman, dia bisa dibilang dia udah sesepuh lah gitu. Dia juga praktek di salah satu rumah sakit yang bisa dibilang cukup bergengsi gitu ya di Jakarta. Karena nggak ada lagi, menurut kita ya udah, yang penting kita cocok sama profilnya si dokter ini. Dan alhamdulillah juga ketika kita konsultasi juga dokternya juga sangat helpful. Dan yang paling membedakan dengan dokter-dokter yang sudah pernah kita konsultasi di sebelumnya adalah si dokter yang sekarang ini dia langsung menembak ke akar masalahnya gitu loh. Jadi nggak langsung dikasih obat, vitamin apa, tapi dicek dulu sebenarnya sumber masalahnya apa sebelum nanti dikasih saran yang lebih lanjut gitu ya. Jadi kita helpful situ. Cuma dia konsekuensinya adalah biaya juga nggak murah gitu loh. Nah, mungkin buat teman-teman juga ya yang di Jakarta, yang juga mungkin punya pengalaman yang sama, yang mungkin juga pengen tahu nih berapa sih kira-kira gambaran biaya kalau kita ikut program kehamilan, dan juga mungkin biaya-biaya untuk cek dan lain-lain. Nah, kalau di kita kemarin itu kenanya untuk sekali konsul itu kurang lebih 450.000. Nah, yaitu karena prakteknya di rumah sakit gitu loh, jadi bukan di klinik atau bukan di rumah pribadi, jadi ya cukup mahal. Itu sekali konsul gitu. Jadi kalau teman-teman katakanlah sebulan 2 kali aja udah hampir 1 juta sendiri untuk konsultasinya. Nah, yang kedua adalah untuk biaya
tes-tes di lab gitu ya. Nah, kebetulan kita tes labnya di laboratorium di luar rumah sakit, di laboratorium yang cukup banyak franchise-nya di Jakarta ataupun di kota-kota yang lain ya. Nah, untuk tes SA itu kita kena biaya sekitar 350.000 ya untuk sekali tes. Kemudian untuk cek labnya kemarin ya, cek hormon ya. Cek hormon kita dengan 3 item ya, LH, FSH sama testosteron itu kurang lebih kenanya sekitar 1,5 jutaan ya. Jadi ya kurang lebih satu itemnya mungkin sekitar 500 ribuan ya. Ya, jadi ya cukup menguras kantong lah. Cuman kita berpikir ya udah pokoknya kita ketahuan masalahnya di mana, udah clear itu yang perlu kita benerin, ya udah itu kita anggaplah itu modal di awal lah kita keluarin seperti itu. Nah, kemudian untuk obatnya tadi kita dikasih juga obat, tadi ada 2 yang antioksidan, namanya itu adalah Tonicat sama hormonnya ya, untuk hormon namanya Dipten. Nah, untuk yang antioksidannya itu karena kita dosisnya itu untuk 1 bulan dan itu lumayan ya, itu kita total kena untuk obatnya ya, untuk obatnya itu kita kena hampir kita kena 700 ribuan seperti itu, dengan rincian untuk yang antioksidannya sekitar 600 ribuan sama untuk yang hormonnya 100 ribuan. Yang hormonnya nggak terlalu mahal karena dosisnya juga nggak banyak ya. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa kita bagi di video kali ini. Tapi yang saya sama istri pengen sampaikan melalui video ini adalah buat keluarga-keluarga lain yang juga lagi berjuang untuk punya anak dan kebetulan juga masalahnya sama dengan kita gitu ya, yang memang dari sisi laki-lakinya yang perlu untuk dibenerin, itu jangan malu ya, jangan takut, jangan merasa gimana-gimana, karena ya yang namanya membuat anak itu kerjaan 2 orang ya, bukan kerjaan istri aja, bukan kerjaan suami aja. Jadi harus sama-sama saling membantu. Dan semoga di video ini bisa ngasih sharing yang lebih ya, bisa ngasih sharing buat pasangan-pasangan lain yang punya masalah serupa, dan kita pengen ya sama-sama kita berjuang dengan jalur kita masing-masing gitu ya. Oke, kalau gitu thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kita akan update lagi perkembangannya setelah setelah pemeriksaan yang berikutnya ya. Oke, thank you. Bye bye.